Jamaah meyakini orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu yang tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya, kita meyakini mereka orang-orang yang selamat. Berarti tidak diadab di mana? Di neraka. Kenapa? Karena kan tidak ada nabinya, tidak ada rasulnya. Nah, ini sesuai firman Allah. Apa firman Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Qur'an, dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, kami tidak akan mengadab sekelompok orang hatta sehingga sampai nab'atsa rasula, kami mengutus seorang rasul di tengah-tengahnya. Ya, jelas ayatnya kan? Kami tidak akan mengadab, menyiksa sebelum kami sampai pada akhirnya mengutus seorang rasul. Kalau tidak ada rasul gimana? Berarti kan tidak diadab kan ya? Nah, ini juga kita lihat orang tuanya Nabi, Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, mereka itu orang-orang yang hidup di zaman yang tidak ada Nabi, kosong tidak ada Nabi. Dan juga tidak ada keterangan di sejarah-sejarah Islam yang menjelaskan orang tuanya Nabi pernah berbuat syirik. Tidak ada keterangannya. Baik Sayyid Abdullah ataupun Sayyidah Aminah, tidak pernah ada keterangan beliau berdua ini ataupun kakek-kakeknya yang nyembah berhala, syirik. Tidak ada. Tidak ada keterangannya, riwayatnya tidak ada. Dan mereka hidup di zaman fatrah, tidak ada nabinya. Berarti mereka orang-orang yang selamat, yang tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya. Supaya kita paham ini, supaya inti paham. Jangan ketika ada orang bilang seperti itu langsung mantuk-mantuk. Oh, sebentar dulu. Kalau kita, Ahlussunnah wal Jamaah, tidak serta-merta langsung mempercayai. Tapi kalau kita, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang tua Nabi itu selamat, tidak diadab di neraka karena hidup di zaman fatrah, zaman yang tidak ada nabinya. Dan juga tidak ada riwayat yang menjelaskan orang tuanya Nabi pernah berbuat syirik, tidak ada keterangannya, tidak ada. Tidak ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah pun juga berfirman dalam surat Asy-Syu'ara. Apa bunyi ayatnya? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau wahai Muhammad hina taqum, ketika bangun untuk qiyamul lail, bangun untuk salat. Dialah Allah yang melihat, memperhatikan kamu hina taqum, ketika kamu bangun malam salat. Kemudian wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah yang juga melihat engkau wahai Muhammad taqallubaka, berpindah-pindah, bergerak-gerak fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Coba perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan di ayat yang berikutnya wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat kamu berpindah dari orang sujud, pindah ke orang sujud, pindah ke orang sujud. Ini menunjukkan berarti dari ayat ini orang tua Nabi itu ke atas semuanya. Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah, terus ke atas mereka orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang ahli sujud. Kenapa? Allah yang nyebut kok. Wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat kamu berpindah dari orang sujud lanjut ke orang sujud berikutnya. Artinya bibitnya Nabi itu, nurnya Nabi pindah. Dari Nabi ini pindah ke Nabi yang berikutnya, pindah ke wanita soleha, pindah terus seperti itu. Jadi dijaga sama Allah. Tidak mungkin Allah itu akan menitipkan bibit Nabi Muhammad, cahaya beliau, di orang-orang yang maksiat, syirik dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Pasti ditaruh di tempat orang laki-laki, perempuan-perempuan yang suci, yang ahli ibadah, yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.